Tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Ya, dan kalau kita tidak melakukan, Alkitab berkata hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tidak seorang pun bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak bisa, saudara. Karena itu Allah melihat ya manusia membutuhkan kasih karunia, sehingga Tuhan turun sendiri ke dalam dunia ini, dan dia dikatakan ya datang untuk menebus. Kalau namanya menebus itu, saudara pernah nggak ya menggadaikan sesuatu di penggadaian ya? Ada di sini, nggak usah angkat tangan ya. Menyelesaikan masalah tanpa ya, slogannya bagus, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau tidak bisa bayar cicilan bulanan, jadi tidak ada itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau kita menggadaikan sesuatu ya, maka kita harus menebus supaya barang itu kembali menjadi milik kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tergadaikan kepada maut karena keinginan hatinya sendiri yang berdosa. Dia tergadaikan kepada maut, saudara, ya, dan ya kebinasaanlah yang akan menjadi bagian manusia. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, darahnya sendiri yang menebus. Ya, Yesus itu dia yang membayar dengan darahnya sendiri, karena tidak ada lagi yang bisa menebus kita dari dosa. Makanya dia turun, dia yang membayar lunas. Kita ini ditebus dari maut, dari iblis, diambil kembali menjadi miliknya, saudara. Dan dikatakan kita ini ditebus, saudara, oleh Kristus ya, yang datang memberikan kita ini ya tebusan kepada maut, sehingga kita bisa diterima menjadi anak ya, bukan hamba tetapi anak, saudara. Ayat 6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Saudara, saya mau tanya kepada kita semua yang hari ini mengaku Kristen atau pengikut Kristus. Ini rahasia yang begitu besar. Dikatakan kalau kita adalah anak, maka Allah itu menyuruh roh anaknya itu datang ke dalam hati kita. Amin. Saudara bayangkan kalau roh anaknya, roh Kristus itu datang dalam hati kita, dalam hidup kita. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam dirimu. Saudara, kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus, Roh Allah sendiri itu ada dalam hidup kita. Saya mau tanya saudara, apa yang tidak bisa kita lakukan bersama Dia? Jadi tidak ada seorang pun yang berkata saya nggak bisa mengampuni, Bu, karena terlalu sakit apa yang Dia buat kepada saya. Ketika Roh Kristus itu dalam diri kita, nggak akan ada yang bilang, Bu, saya nggak bisa lepas dari rokok. Nggak akan ada yang bilang, Bu, saya nggak bisa lepas dari dosa. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita. Itu wow, saudara, amin. Mari kita mengerti rahasia ini. Karena kita itu sudah terlalu lama menjadi Kristen, tapi kita itu nggak pernah dapat meraih janji-janji Tuhan, karena kita nggak ngerti kebenaran ini, saudara. Saya berdoa supaya kita ini tidak menjadi Kristen biasa-biasa saja, amin. Tapi kita menjadi Kristen yang luar biasa, karena ada Roh Kristus dalam hidup kita.
Kalau ada Roh Kristus dalam hidup kita, saya yakin gak ada orang Kristen yang hidupnya baru ada masalah sedikit udah keok, udah gak Tuhan-Tuhanan lah. Kenapa? Saya ini sudah berdoa, udah pelayanan di gereja, tapi buktinya mana. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang Kristen yang model begini nih, saudara, saya paling gregetan ya. Kalau datang berkata, Bu doain Bu, saya ini masalah saya berat, ya saya ini sampai mau bunuh diri. Kenapa? Bertubi-tubi masalah saya. Ya suami saya tuh nggak bertobat. Saya bilang berdoa Bu. Sudah, ya Ibu Dewi enak bilang berdoa. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, buktinya suami saya nggak bertobat Bu. Ya, coba kalau Ibu rasa suami saya bilang saya nggak mau rasa suamimu, saya punya suami sendiri. Siapa suruh kau kawin sama dia? Orang Kristen tuh kadang aneh ya. Suruh berdoa bantah saudara. Ibu sih nggak rasa suami saya. Yo aku mau rasa suamimu. Lawang aku duwe bojo dewe. Ngopo aku rasa suamimu? Ya, karepmu lah siapa suruh ya. Saudara, ketika kita mengerti bahwa ada Roh Kristus dalam diri kita, maka kita tidak akan jadi Kristen yang sembarangan. Kita pasti punya iman, kita pasti punya pendirian yang teguh dalam firman Tuhan. Makanya saudara jadi Kristen itu tolong baca Alkitab. Katakan, apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya bukan apa kata pendetamu, tapi apa kata firman Tuhan. Ya, karena pendeta bisa salah, saya bisa salah cerita ke saudara, tapi firman Tuhan tuh tidak pernah salah. Dan itu sungguh-sungguh Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah loh. Kalau kita semua pegang firman Tuhan, tidak mungkin saudara hidup kita tidak berkemenangan. Ya, kenapa kita tidak meraih kemenangan? Karena kita ini sering kali mengabaikan apa yang penting dari kekristenan. Sorry, Kristen itu bukan soal saudara punya karunia hebat. Kristen itu bukan soal bahasa rohmu mantap sampai di langit ketujuh. Enggak. Kristen bukan soal jabatan di gereja. Tapi kekristenan bagaimana soal engkau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Engkau percaya kepada firman itu. Engkau hidupi firman itu. Dan firman itu bekerja melakukan setiap kuasa Tuhan dalam hidup kita. Katakan, yes. Firman Tuhan itu kekuatan Allah. Dan dikatakan dia akan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman itu hidup saudara. Firman itu hidup. Karena itu ayo kita mau menjadi pelaku firman. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Ya, jangan sia-siakan pilihan Tuhan itu, bilang. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, jangan bergeser dari iman percayamu kepada Tuhan. Itu yang amin-aminnya kenceng, nanti saya kasih sepeda ya. Semangat sekali itu. Ambil aja nanti sepeda di bawah ya. Enggak tahu sepedanya siapa, ambil pokoknya itu di bawah ada. Ya. Saudara, firman Tuhan kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu yang akan membuat kita mengenal siapa Tuhan itu. Amin. Kita pertama kali bagaimana kita bisa sukses di hidup ini. Kesuksesan bagi seorang manusia di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia ya. Kalau dunia bilang kamu tuh sukses kalau kamu jadi pengusaha hebat, uangmu banyak, perusahaanmu banyak, itu di mata dunia. Tapi di mata Tuhan sukses itu waktu kamu menemukan rencana Tuhan atas hidupmu. Dan engkau hidup di dalamnya, itu kau sukses di mata Tuhan. Amin. Jadi maaf saudara ya, dorong anak-anakmu untuk mengenal rencana Tuhan atas hidupnya. Bukan mengejar cita-citanya. Ya, makanya jangan kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Belum tentu ilmu larinya ke Cina. Ya, kejar anak-anakmu supaya mereka mengerti rencana Tuhan atas hidupnya. Karena itu kesuksesan di mata Tuhan. Sehebat apapun karir kita, kalau kita nggak ngerti kehendak dan rencana Tuhan di hidup kita, percuma. Kita gagal di mata Tuhan. Tapi keberhasilan seseorang di mata Tuhan adalah ketika kita mencapai apa yang Tuhan mau di hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Lah kita harus mengenal Tuhan dulu dong.
Ya, mengenal Tuhan itu seperti apa? Baca Alkitab, saudara. Waktu engkau baca firman Tuhan, engkau tahu sifat-sifat Tuhan. Kita kenapa perlu baca perjanjian lama? Saudara bisa ikuti di channel saya setiap jam 8 malam itu ada mesbah doa. Kita membahas Alkitab itu dari kitab Kejadian. Sekarang sudah sampai di 2 raja-raja. Ya, saya menerangkan itu setiap malam, kadang 1 pasal 2 pasal. Supaya saudara bisa mengerti. Waktu kita membaca perjanjian lama itu kita tahu sifat Allah. Ya, satu kali teman saya itu cerita sama saya, Bu, saya kemarin ketemu orang. Masa Bu, dia punya prinsip itu begini, walaupun kita bikin dosa apa saja, kita pasti selamat masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dia bilang. Terus saya bilang gini, enggak bisa. Kalau kamu walaupun kamu mengaku percaya Yesus tapi kamu hidup terus dalam dosa, ya kamu tidak bisa masuk surga. Itu kan dia bilang, tuh Ibu Debbie tuh saya suka dengarkan pengajarannya. Lalu temannya itu ngomong gini, oh kamu pendengarnya Ibu Debbie Basir, dia itu kan pendeta hukum Taurat, pendeta perjanjian lama, tidak percaya kasih karunia. Saudara, Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau di perjanjian lama kita membaca setiap kali bangsa Israel melakukan dosa itu ada penghukuman. Karena itu jangan sepelekan. Tuhan mengasihi orang berdosa tapi dia benci dosa. Jadi kita tidak boleh mengabaikan itu, saudara. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Lewat firman-Nya. Kita baca Alkitab. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Bagaimana saudara bisa kenal Tuhan? Bisa kenal jalan Tuhan kalau saudara nggak pernah baca Alkitab. Alkitab itu isi hati Tuhan. Untuk bisa mengenal ya pasangan kita dulu waktu pacaran, ya kita harus bergaul dengan dia tiap hari. Lewat omongannya kita tangkap, oh ini karakternya begini, oh ini begini, oh ini kalau ngomong sombong, oh ini begini. Kita tahu. Pengenalan akan Tuhan harus dibangun lewat sebuah hubungan. Hubungan yang seperti apa? Saudara baca Alkitab. Untuk memiliki karakter surgawi, kita berlatih. Itu gak datang dengan sendirinya, keselamatan kita terima gratis. Tapi untuk mengalami perubahan hidup, harus ada niat dari kita, baru Roh Kudus memampukan kita. Karena Roh Kudus adalah penolong. Tapi kalau saudara gak ada niat, ya kita gak akan pernah berubah. Makanya jadi Kristen gitu-gitu terus. Maaf saudara, gak ada orang Kristen yang gitu-gitu terus masuk surga, gak ada. Tidak ada orang Kristen kepahitan masuk surga, tidak ada. Di surga tidak ada orang marah-marah. Makanya sekarang latihan. Bilang kanan kirimu, ayo latihan yuk. Ya, latihan memiliki karakter ilahi. Memiliki karakter surgawi. Ini saya nggak tahu aminnya ini beneran atau emosi nih ya. Aminnya teriaknya kenceng saudara ya. Dikatakan di sini karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh itu berseru ya Aba ya Bapa. Bayangkan kalau Roh Kudus, Roh Kristus itu ada dalam hidup kita saudara. Nggak mungkin kita jadi orang Kristen yang punya karakter biasa-biasa, nggak pernah berubah dan kita cuma seperti itu terus, nggak mungkin. Yesus sudah datang ke dalam dunia membawa kelepasan. Kita rindu loh, semua kita nanti ketika Tuhan datang, kita disambut oleh Tuhan dan dia berkata, marilah anak-anakku yang melakukan kehendakku. Karena banyak orang akan ditolak kelak ketika Tuhan datang. Tapi biar kita diterima. Dan hidup dalam kekudusan itu apa saudara? Hidup dalam kekudusan artinya ada niat sehari demi sehari kita ini bertobat. Bukan berarti kita sudah sempurna. Tapi harus ada pertobatan di hidup kita yang rindu untuk terus diubah.
Mari kita cek, Tuhan aku ini masih punya kepahitan loh. Aku tuh benci sama iparku, aku tuh benci sama mertuaku, aku tuh benci sama menantuku. Saudara, engkau yang tahu hatimu hari ini. Percuma saudara bolak-balik gereja kalau kau masih menyimpan kebencian, Tuhan tuh tidak terima doamu. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau datang ke rumah Tuhan hendak mempersembahkan sesuatu, Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu itu di altar. Pulang terlebih dahulu, cek hatimu. Kalau engkau masih marah kepada saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Pulang, berdamai dulu dengan keluargamu. Baru kau layak untuk mempersembahkan korban. Jadi percuma saudara masuk keluar gereja kalau masih ada kekecewaan, masih ada yang belum beres. Ada nggak hari ini di antara saudara yang masih punya musuh dan saudara belum mengampuni? Ada nggak di sini yang sama anaknya nggak bicara? Sama orang tuanya nggak bicara? Sama saudaranya nggak bicara? Bertobat loh saudara. Ya Tuhan bilang kalau kepada manusia yang kelihatan saja engkau tidak bisa mengasihi, bagaimana kepada Tuhan yang tidak engkau lihat. Amin saudara. Ayo kita mulai melatih diri kita untuk kita ini dibereskan. Karena roh Kristus itu disuruh datang ke dalam hati kita. Ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Hamba itu orang yang diperbudak. Hamba itu tidak punya hak atas hidupnya. Hamba itu harus nurut kepada apa yang disuruh. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita menjadi budak dosa. Dan manusia dipikat dan diseret olehnya. Kita diseret oleh dosa tanpa ada kekuatan untuk melawan. Tapi engkau diangkat menjadi anak Allah saudara. Kita harus berkata, aku bukan lagi hamba dosa. Tapi hari ini aku adalah anak Allah. Aku dimerdekakan. Aku dikuduskan dan aku punya kuasa. Anak itu punya kuasa, hamba tidak punya kuasa. Hamba itu disuruh apa aja harus nurut. Zaman dulu hamba itu budak saudara. Budak itu kalau sudah terjual, dia bahkan kehilangan hak atas hidupnya, atas nyawanya. Tuannya boleh membunuh dia kapan saja kalau dia sudah dibeli. Makanya Alkitab bilang, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu anak. Kita anak, kita punya kuasa saudara untuk menaklukkan segala sesuatu karena roh Kristus ada dalam hati kita. Roh itu yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa, kita dimerdekakan. Ketika saya mengenal kebenaran, Alkitab berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya diubahkan Tuhan. Sehari demi sehari karakter saya berubah. Yang tadinya saya pemalas, saya jadi rajin. Yang tadinya saya pemarah, saya mulai sabar. Yang tadinya saya pelit, pelitnya melitit. Ada di sini yang pelit, tidak usah angkat tangan. Di dalam hati saja ya. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Orang pelit tidak masuk surga loh. Bukan cuma orang bersinah loh, bukan. Bukan cuma pelacur. Orang kikir, pelit tidak masuk surga. Coba cek di hati, aku ini kikir atau tidak ya. Paling penting tanya sama pasanganmu. Bapak-bapak tanya sama istrinya coba, mah aku ini pelit enggak? Coba kalau berani lihat pasangannya, lihat. Coba tatap mata istrinya. Jangan tatap mata istri orang. Tatap mata istri sendiri. Tanya coba, aku ini pelit enggak? Saudara, waktu kita ini bertobat menerima Kristus, maka Tuhan ubahkan kita. Dikatakan di sini bahwa kita ini adalah ahli waris ya. Ayat 8 dikatakan di sana saudara, kita ini ahli waris oleh Allah. Saudara, saya mau tanya, kalau kita ini dikatakan ahli waris, banyak gak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab? Banyak janji Tuhan? Banyak. Janji apa? Janji tentang damai sejahtera. Janji tentang hidup dalam kelimpahan. Janji di dalam segala hal bahwa Tuhan akan mencukupi. Itu harus kita alami kalau kita ini anak Tuhan.
Kenapa banyak orang tidak mengalami semua janji Tuhan itu dan dia tidak menjadi ahli waris dari semua berkat-berkat Tuhan? Mungkin posisimu salah di hadapan Tuhan. Mungkin kau belum anak, tapi kau masih hamba. Karena itu bilang Tuhan, aku mau jadi anakmu. Biar aku mengalami perubahan lewat firman Tuhan itu. Roh Kristus dalam hidupku dan aku mau berubah, dikatakan di situ. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji tentang penyertaan. Ya, itu janji dan kita harus mengalami, saudara. Harus kita alami. Jangan biarkan hidup kita ditipu oleh iblis. Sehingga kita tidak mengalami janji-janji Tuhan itu. Mari banyak-banyak introspeksi diri. Mumpung masih ada di penghujung tahun 2023. Memasuki 2024, buang semua hal yang tidak berkenan. Agar hidup kita ini boleh sungguh-sungguh menikmati janji Tuhan di tahun 2024. Katakan amin. Tidak perlu takut dengan apapun yang akan terjadi. Sekalipun dunia ini akan digoncangkan, kata firman Tuhan. Kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, dikatakan kita akan tertinggal sebagai umat yang tidak tergoncangkan. Katakan amin, saudara. Ayo pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ayo mengampuni. Kalau Tuhan bilang ayo bersuka cita, maka banyak-banyaklah bersuka cita. Kalau Alkitab bilang jangan bersungut-sungut, kita ini dibilang jangan bersungut, maunya bersungut. Ngikuti daging terus hamba. Tapi kalau kita anak, kita punya kuasa. Ngalami berkat Tuhan yuk di tahun 2024, saya percaya dunia ini akan digoncang, saudara. Dan Alkitab sudah bilang, ungkapan satu kali lagi Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Apa yang bisa membuat kita tidak tergoncang? Kalau kau berpegang pada harta warisan, kalau kau berpegang pada jabatan, kalau kau berpegang pada kekuatanmu, Alkitab berkata semua itu bisa digoncangkan. Ada satu hal yang tidak pernah bisa digoncangkan, yaitu firman Tuhan. Makanya berpeganglah kepada firman Tuhan, supaya hidup kita tidak tergoncangkan. Pegang firman. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mendorong setiap kita, ayo jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau pegang firman Tuhan supaya hidup kita diberkati Tuhan. Dikatakan di sini begini, saudara. Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah huruf kecil yang pada hakikatnya bukan Allah. Apa itu Allah-Allah huruf kecil? Banyak hal yang kita jadikan sebagai Tuhan di hidup kita. Bisa jadi dosamu. Ada orang yang lebih terikat dan mencintai dosanya lebih daripada dia mencintai Tuhan. Selingkuh, bolak-balik selingkuh. Dia lebih mencintai selingkuhnya daripada Tuhan. Apa yang menjadi Allah dalam hidup kita hari ini? Uangmu, kekayaanmu, ya, atau hobimu. Jangan menghambakan diri lagi kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, dulu ketika kita tidak mengenal Allah, kita ini menghambakan diri kepada dosa, amarah, kepahitan, kebencian, iri hati, kepentingan diri. Ayat yang ke-9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jangan berhenti hanya sampai mengenal Allah, tapi jadilah orang-orang yang dikenal Allah. Kita semua kenal sama Jokowi, kita tahu, tapi Jokowi kenal kita enggak? Enggak lah. Ditanya Jokowi itu siapa? Presiden. Orang mana? Orang Solo. Tanggal lahirnya berapa? Banyak yang tahu, tapi waktu tanya sama Jokowi, coba Pak Jokowi kenal Debbie Basir enggak? Ya, belum tentu. Bisa jadi sih dia kenal saya. Oh iya, di YouTube itu saya lihat.
GR sedikit ya. Ya tinggal 5 menit lagi habis. Saudara, ya kita jangan berhenti sampai di orang yang hanya mengenal, tapi jadilah orang yang dikenal. Ini bicara tentang hubungan mengenal dan dikenal. Ya, aku tidak mau Tuhan hanya mengenal engkau, tapi aku mau jadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Karena ini penting. Waktu Yesus datang kedua kali, dia cuma mencari orang yang dikenalnya, saudara. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang dikenal Tuhan? Ayo lakukan firman, dikatakan ya, jadi setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya. Jangan mau lagi diperhamba sama roh-roh dunia yang miskin itu. Amarah, ya, perpecahan, kedengkian, sakit hati, kekecewaan, roh sungut-sungut. Ayo kita bangkit hari-hari ini, saudara. Senangkan hati Tuhan, saudara. Dan kita akan melihat Tuhan menyertai, sebab kita dikatakan anak. Dan kalau kita anak, kita adalah ahli waris.